Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel seputar peternakan. Nah, pada kesempatan kali ini seputar peternakan akan memberikan informasi tentang bagaimana cara membuat pupuk organik cair atau POC. Jadi di video ini ada 3 bahan utama yang akan digunakan. Yang pertama ada dari urin kelinci, kemudian dari kotoran hewan sapi, kemudian yang terakhir menggunakan limbah sayuran. Tentunya dari ketiga bahan-bahan ini prosesnya sangat berbeda. Nah, kemarin seputar peternakan sempat mencarikan beberapa video di YouTube untuk referensi ya, dan menemukan 3 video ini yang sangat cocok untuk kalian semua karena bahannya mudah didapatkan dan juga mudah diaplikasikan. Seperti apa penjelasannya? Simak video ini sampai habis. Selamat menonton. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Oke teman-teman semua, sekarang saya akan menjelaskan kandungan dari urin kelinci. Nah, untuk urinnya sendiri itu mengandung nitrogen 2,72%, kemudian fosfor 1,1% dan kalium 0,5%. Sedangkan untuk urin, jika dicampur dengan kotorannya, maka akan mengandung nitrogen 2,20%, fosfor 87%, potasium 2,30%, sulfur 36%, kalsium 1,26%, dan magnesium 40%. Nah, untuk 10 ekor kelinci sendiri itu bisa menghasilkan 2 liter per harinya. Untuk referensi yang saya dapatkan ini berasal dari Ibu Susan Luciana selaku Koordinator Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Pertanian Berkelanjutan Serikat Petani Indonesia atau SPI pada tahun 2005. Oke, yang selanjutnya yaitu alat bahan yang akan digunakan. Nah, yang pertama kita siapkan botol atau jerigen. Ini secukupnya ya. Nanti fungsinya untuk tempat pupuk yang sudah jadi. Kemudian ada toples 1 buah untuk tempat fermentasi. Kemudian ada saringan. Kemudian ada corong 1 buah saja. Kemudian bahannya, yang pertama ada urin kelinci 8 liter. Kemudian rebung 1 buah. Nah, ini dari bambu ya yang masih muda. Kemudian kecambah 100 gram. Kemudian ikan 2 ekor. Bisa ikan laut atau ikan kering. Kemudian air cucian beras. Selanjutnya EM4 yang warna kuning untuk pertanian. Dan molasses atau air gula. Kemudian ini air kelapa ya, dari 2 butir kelapa. Nah, untuk nih akar bambunya masih hidup. Kemudian susu murni, susu sapi atau susu kambing boleh. Nah, sekarang prosesnya. Untuk prosesnya gampang banget teman-teman semua. Nanti semua bahannya tinggal dimasukkan ya. Baik itu urin, kemudian ditambahkan susu sapi. Nah, kemudian masukkan akar bambu yang masih hidup sendiri. Nah, hati-hati ya teman-teman semua karena urinnya ini sangat bau. Kemudian air kelapanya jangan lupa dimasukkan. Kemudian molassesnya atau tetes tepung dimasukkan semuanya. Kemudian EM4-nya. Setelah itu air cucian beras. Kemudian masukkan kecambah atau togenya ya. Wah, ini kayak mau buat resep makanan aja nih. Nah, ikannya dipotong-potong dulu sebelum dimasukkan. Kemudian rebungnya dipotong kecil-kecil ya sebelum dimasukkan biar nanti fermentasinya mudah. Setelah itu pastikan harus ditutup dengan rapat dan jangan lupa disimpan di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung.
Kemudian hari pertama sampai hari ke-30 tutupnya harus dibuka ya, kemudian diaduk agar nanti baunya tidak menyengat dan baunya perlahan-lahan bisa hilang. Nah, ini fungsi dari pengadukan sendiri agar benar-benar mencampur dari semua bahan yang ada di dalam toplesnya. Oke, setelah hari ke-30 pupuknya sudah siap digunakan. Nah, sebelum digunakan alangkah terlebih baiknya disaring dahulu ya, agar nanti komponen yang tidak terfermentasi tidak ikut ke dalam tanaman. Nah, untuk penggunaannya sendiri 1:10. 1 liter pupuk bisa digunakan untuk 10 liter. Nah, gimana teman-teman semua? Mudah bukan pembuatannya? Nah, ini bahan-bahannya mudah didapatkan. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan menggunakan bahan utama yang kedua, yaitu menggunakan kotoran hewan sapi. Oke, yang kedua nih, bahan utamanya adalah kotoran sapi. Yang pertama bahannya yaitu kotoran sapi setengah drum, kemudian ada hidrogen peroksida, kemudian ada air secukupnya, kemudian ada pengaduk 1 buah saja, bisa menggunakan kayu atau pengaduk lainnya, kemudian ada EM4 dari pertanian sendiri, kemudian molasses atau cairan gula. Ini nanti wadah yang akan digunakan untuk fermentasi. Nah, kalau teman-teman semua kesulitan mendapatkan hidrogen peroksidanya, bisa diganti dengan menggunakan 1 liter EM4 dan juga molasses 1 liter, kemudian difermentasi minimal 15 hari. Oke, next, proses pembuatannya. Yang pertama nih ya, masukkan kotoran hewan sampai setengah drum. Kemudian ditambahkan air sampai kira-kira 3-4 drumnya. Kemudian jangan lupa ya untuk diaduk-aduk sendiri agar nanti kotorannya ini tidak bau sangat menyengat. Oke, proses yang selanjutnya yaitu kita masukkan hidrogen peroksidanya atau penggantinya. Namun memasukkannya harus sedikit demi sedikit. Tujuannya kalau nanti terjadi reaksi ini tidak bisa langsung meluap keluar ya. Kalau teman-teman semua memasukkannya langsung banyak, nanti pasti kotoran hewan dan juga airnya ini pasti akan meluap keluar. Nah, bisa dilihat ya, di dalamnya ini terjadi proses reaksi yang ditandai dengan munculnya busa-busa. Oke, setelah itu jangan lupa diaduk-aduk lagi agar prosesnya bisa sempurna. Baiklah teman-teman, kita tunggu sebentar ya, biar ini busanya sampai ke atas dahulu. Untuk referensi dari video ini berasal dari Pak Pujasera ya. Beliau ini adalah master dari pertanian Bogor. Setelah itu kita akan membiarkan kotoran ini selama 1 jam ya, agar busa-busanya ini hilang atau nanti turun ke bawah. Nah, kalau kita sudah melihat busanya ini naik ke atas, kita aduk-aduk lagi ya, biar nanti busanya sendiri ini tidak meluap, agar nanti busanya turun ke bawah.
Nah, ini setelah kita diamkan selama 1 jam. Busannya bisa dilihat ya, udah hilang ya busannya. Oke, setelah itu kita akan memasukkan campuran air, kemudian EM4 dan juga larutan gula. Untuk perbandingannya sendiri sudah ada di alat dan bahan ya. Setelah EM4-nya dimasukkan nih, kita aduk-aduk lagi biar sampai merata. Setelah itu kita akan memasukkan ke dalam tongnya. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, ini nanti kita diamkan dahulu selama 24 jam dahulu. Setelah itu baru pupuk cair ini bisa siap untuk digunakan. Untuk perbandingannya sendiri nanti 1:10. Pupuknya 1 liter diaplikasikan ke dalam air 10 liter. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan next beralih ke video yang selanjutnya, yaitu cara ketiga. Baiklah teman-teman semua, sekarang kami akan menjelaskan kandungan dari kotoran sapi sendiri. Nah, untuk kotoran sapi sendiri itu dikategorikan sebagai pupuk kompos. Untuk 1 ekor sapi sendiri itu menghasilkan pupuk kompos sebesar 23,6 kg per harinya. Nah, untuk kandungannya sendiri, sapi dengan berat badan 227 kg itu memiliki kandungan nitrogen sebanyak 28,1% dan fosfor 9,1% dan kaliumnya sebesar 20%. Sedangkan untuk sapi yang berat badannya 340 kg itu memiliki kandungan nitrogen 42,2%, fosfor 13,6% dan kalium 30%. Nah, sedangkan sapi dengan berat badan 454 kg itu memiliki kandungan nitrogen 56,2%, fosfor 18,2% dan kaliumnya 39,9%. Nah, sekarang pertanyaannya, manfaat dari nitrogen, fosfor dan kalium itu untuk apa sih? Jadi, manfaat nitrogen itu yang pertama bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, meningkatkan kadar protein dalam tanah. Yang ketiga, meningkatkan tanaman sayuran yang diproduksi dedaunannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan aktivitas organisme di dalam tanah. Yang kelima, membantu proses sintesis asam amino dan protein di dalam tanaman. Sedangkan manfaat fosfor sendiri itu membantu respirasi dan juga proses fotosintesis pada tanaman. Yang kedua, membantu penyusunan asam nukleat. Yang ketiga, membantu pembentukan bibit tanaman dan juga pembentukan buah. Yang keempat, merangsang perkembangan akar tanaman sehingga tanaman lebih tahan terhadap adanya kekeringan. Yang terakhir, mempercepat waktu panen tanaman. Sedangkan manfaat dari kalium sendiri itu membentuk dan mengangkut karbohidrat di dalam tubuh tanaman. Kemudian yang kedua, berguna sebagai katalisator dalam proses pembentukan protein. Yang ketiga, mengatur berbagai jenis kegiatan dari unsur mineral di dalam tanaman, menetralkan reaksi yang ada di dalam sel, terutama reaksi dari asam amino organik, meningkatkan pertumbuhan jaringan meristem, mengatur pergerakan stomata, meningkatkan kekokohan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh, meningkatkan kadar karbohidrat dan juga gula di dalam buah sehingga buah itu memiliki rasa manis. Kemudian cara yang ketiga ini menggunakan bahan dasar limbah organik. Nah, untuk alatnya dan bahan ini yang pertama tentunya menggunakan limbah sayuran ataupun buah-buahan ya. Bisa didapatkan di pasar atau tempat-tempat lainnya. Kemudian yang kedua menggunakan komposter anaerob. Nah, ini molasses atau cairan gula. Kemudian ada EM4 pertanian,
Kemudian air kelapa, ini tidak harus menggunakan air kelapa muda. Selanjutnya leri. Proses pembuatannya gimana sih? Gampang banget teman-teman. Yang pertama, cincang buah ataupun sayurannya menjadi ukuran yang kecil-kecil. Sekarang kenapa sih kok menggunakan limbah sayur atau buah? Nah itu karena kedua limbah ini memiliki kandungan yang sangat banyak sekali yang tentunya akan bermanfaat bagi tanaman. Nah ini komposternya ya. Di dalam komposter ini ada filternya ataupun ada saringannya yang nantinya akan memisahkan limbah padat dan juga limbah cair sendiri. Nah ini nanti fungsinya untuk mengeluarkan limbah padatnya ya yang sudah menjadi kompos. Oke, setelah bahan-bahan ini dicincang-cincang semuanya sampai kecil-kecil, setelah itu kita akan masukkan ke dalam komposter. Untuk memasukkannya sendiri kurang lebih sampai setengah dari drumnya sendiri ya. Jangan terlalu banyak-banyak karena nanti masih akan dicampur dengan air, kemudian ada EM4, air leri, kemudian ada juga molasses dan bahan yang lainnya. Setelah cincangannya dimasukkan ke dalam komposter, baru kita masukkan campuran air beras, kemudian molasses dan juga EM4. Nah, jadi fungsi dari air leri, kemudian EM4 dan juga molasses sendiri itu nanti akan berguna sebagai makan dari bakteri yang akan melakukan fermentasi sendiri. Nah, untuk penambahan airnya, cucian beras dan juga molasses itu nanti sampai 3/4 tongnya saja. Nanti yang atasnya itu sisakan 10 sampai 15 cm ya, agar nanti prosesnya bisa sempurna nanti. Oke, selanjutnya kita tutup rapat dari komposternya sendiri agar nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar ya. Karena yang namanya fermentasi anaerob itu tanpa udara ya. Jadi pastikan udaranya tidak ada yang bisa masuk ke dalam komposter. Nah, untuk panennya sendiri bisa dilakukan 1 minggu sekali. Nah, ini ya lubang tadi, ini digunakan untuk mengeluarkan kompos yang padat. Dan bisa langsung digunakan ataupun diaplikasikan di dalam tanaman. Nah, kalau ini limbah cairnya. Nanti yang bisa digunakan untuk aplikasi tanaman. Untuk perbandingannya sendiri yaitu 1:10 POC-nya atau pupuk organik cair. Itu 1 liter bisa digunakan dengan air 10 sampai 15 liter. Nah, oke teman-teman semua, mungkin cukup itu ya informasi yang bisa diberikan dari seputar peternakan sendiri. Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman semua. Silakan ya, jika mau membuat pupuk organik cair sendiri bisa dibuat untuk bahannya yang bisa didapatkan di teman-teman semua, baik itu cara 1, cara 2, dan juga cara 3. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan bisa banget diklik like, dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share ke teman-teman kalian semua. Ini cukup itu ya teman-teman semua, informasi dari seputar peternakan. Semoga sedikit namun bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kehilafan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.